warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di KPI News. Sejumlah informasi tajam, aktual, dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ayu Putri Barokah, berikut liputannya. Pertemuan keempat kali ini dipandu langsung oleh dosen pengampu Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, seorang pakar komunikasi dan praktisi jurnalistik yang dikenal tegas sekaligus inspiratif. Dalam suasana kelas yang penuh semangat, Dr. Adi kembali menghadirkan pembelajaran berbasis praktik agar para mahasiswa benar-benar merasakan pengalaman nyata sebagai seorang reporter profesional. Setelah terjadinya kendala kelompok pertama pada pertemuan sebelumnya, giliran kelompok 2 yang tampil di depan kelas untuk melanjutkan sesi praktik reporter. Kelompok ini beranggotakan Jessica Nirwana, Lufita, Muaja Jundiah, Aman Firmansyah, dan Ajudin Wahid. Dengan persiapan yang matang, mereka memilih mengangkat tema berita kriminal yang cukup mengejutkan, yakni pemuda mutilasi pacar di Kos Surabaya. Tema ini bukan tanpa alasan. Menurut keterangan mereka, sebelum memulai simulasi, berita kriminal yang aktual dan penuh dinamika akan menguji ketangkasan reporter dalam menyampaikan fakta, menjaga etika pemberitaan, sekaligus mengelola emosi agar tetap profesional. Di hadapan seluruh mahasiswa, kelompok 2 menampilkan liputan layaknya reporter lapangan sesungguhnya. Mereka membawakan naskah berita hard news, melakukan live report, dan menampilkan narasi yang lugas, rinci, serta akurat. Setiap anggota berperan sesuai tugasnya, mulai dari news anchor utama, reporter di lokasi, hingga ke responden pendukung. Semua berjalan begitu rapi dan terkoordinasi. Antusiasme mahasiswa lain pun tampak jelas. Seluruh peserta kelas memperhatikan dengan seksama. Beberapa bahkan terlihat mengangguk kagum dan memberikan tepuk tangan kecil di akhir sesi. Suasana ruang kelas seolah berubah menjadi studio siaran televisi, lengkap dengan dinamika khas dunia jurnalistik. Yang lebih menarik, Dr. Adi Kusuma selaku dosen pengampu menyaksikan seluruh proses dengan cermat. Namun berbeda dengan biasanya, kali ini beliau tidak memberikan komentar korektif sama sekali. Hal itu menjadi pertanda bahwa kelompok 2 telah menjalankan praktik reporter dengan sangat baik, teliti, dan nyaris tanpa celah. Bahkan Dr. Adi secara terbuka menyampaikan apresiasi atas kinerja mereka. Ia menegaskan bahwa inilah contoh ideal bagaimana seorang calon jurnalis harus mempersiapkan liputan, menjaga akurasi fakta, serta menampilkan berita dengan etika yang tinggi. Berkat penampilan luar biasa tersebut, kelompok 2 berhasil meraih nilai yang sangat memuaskan. Prestasi ini sekaligus menjadi pemicu semangat bagi kelompok-kelompok lain untuk menampilkan karya terbaik mereka pada pertemuan berikutnya. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memberi pelajaran penting bagi seluruh mahasiswa tentang pentingnya riset mendalam, kecepatan informasi, serta kepekaan etis dalam dunia jurnalistik, terutama ketika mengangkat isu kriminal yang sensitif. Setelah sebelumnya kelas dikejutkan dengan praktik reportase yang menegangkan dari kelompok 2, giliran kelompok 1 yang melanjutkan sesi pembelajaran dengan gaya berbeda, presentasi makalah akademik. Mereka membawakan makalah berjudul Reportase dan Profesionalisme Reporter dalam Dunia Jurnalistik, sebuah karya ilmiah yang mengupas tuntas jantung dunia pemberitaan. Kelompok 1 terdiri dari Berlian Ira Vegita, Amelia Septiani, Muhammad Yusuf Anwar, Nurlela, dan Ajudin Wahid. Dalam pertemuan ini, mereka menampilkan PowerPoint yang terstruktur rapi dan memikat perhatian seluruh mahasiswa. Presentasi dimulai dengan latar belakang pentingnya reportase sebagai inti kegiatan jurnalistik. Mereka menekankan bahwa tanpa proses liputan yang profesional, media massa tidak mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan ini mengajak audiens menyelami peran vital reporter sebagai garda terdepan penyampaian fakta. Kelompok 1 menguraikan bahwa seorang
peristiwa, tapi juga menyeleksi, menafsirkan, dan menghadirkan berita dengan mematuhi kode etik jurnalistik. Mereka menyoroti pula keterampilan kunci seorang reporter, dari menulis kreatif, riset mendalam, komunikasi efektif, hingga kemampuan teknologi digital. Tak ketinggalan, etika profesional dan kecepatan liputan menjadi sorotan penting yang harus dijaga demi kepercayaan publik. Tidak hanya memaparkan masalah, kelompok ini juga memberikan kiat praktis menjadi reporter yang handal dan profesional, antara lain membiasakan membaca berita untuk memperluas wawasan, menjaga etika jurnalistik sebagai landasan utama, serta beradaptasi dengan teknologi baru, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dalam peliputan berita. Pemaparan yang lugas dan terstruktur membuat para mahasiswa lain antusias. Banyak yang mencatat, beberapa mengajukan pertanyaan kritis, menandakan kelas berlangsung interaktif dan penuh semangat. Demikian laporan kami dari ruang kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya, Ayu Putri Barokah, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam jurnalistik.